Oh, mohon izin saya buka masker ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukassa datamadawi, sukangso adigacati. Seorang bijaksana yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain akan berbahagia dalam kehidupannya. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Rama-Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Hari ini sangat berbahagia ya, kita bisa berkumpul di hari yang cerah ini di wihara yang sangat indah ya. Sebelumnya, salam bahagia dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hontu. Terima kasih pada Pak Sarwan ya yang hari ini sudah menjemput saya ya. Hari ini adalah hari pertama saya sharing di Minggu ya di sesi yang Minggu. Sebelumnya saya pernah sharing di yang hari Sabtu ya. Sungguh berbahagia sekali hari ini ya bisa bersama-sama melakukan kebajikan. Jadi kita datang ke baktian ini melakukan kebajikan ya. Ibaratnya kalau nabung di bank itu menabung uang ya. Kita nabung, tabungan, deposito. Kalau ini sekarang menabung, deposito, kebajikan. Kebajikan-kebajikan yang dilakukan ini satu hari akan berbuah sesuai kondisi masaknya. Sekali datang ke baktian, tabungan kebajikannya itu mungkin banyak sekali ya, bisa lebih dari 10 ya. Tadi sudah membaca parita ya, bermeditasi, menghormat kepada yang patut dihormat. Mungkin nanti kita juga bisa limpahkan jasa-jasa kebajikan kita kepada para leluhur ya, pada semua makhluk. Kemudian mendengar dhamma ya. Ini juga salah satu kebajikan. Jadi mendengar dhamma itu salah satu kebajikan. Wah, makin sering mendengar dhamma, tabungan kebajikannya nambah terus gitu. Apalagi sekarang banyak sekali ya, dengar dhamma bisa di YouTube, bisa di HP, pakai video-video banyak sekali yang beredar. Dan juga melalui kebaktian. Kita juga sudah mendengar belajar dhamma dari lagu. Wah, indah sekali ya lagunya. Tepuk tangan ya untuk vokal grup ya, VPDS, bagus sekali ya. Jadi kita bisa belajar dhamma dari lagu-lagu yang sungguh enak gitu didengar ya. Ibu, bapak, saudara-saudari ya, mungkin saya minta nanti ada satu video, apakah suaranya bisa nggak ya? Saya mau tayangkan satu video motivasi bahwa kebajikan yang dilakukan satu hari akan berbuah sesuai dengan kondisi masaknya ya. Jadi kita nggak tahu kapan berbuah. Yang enak itu pas-pasan ya. Pas membutuhkan sesuatu, wah karma baik berbuah. Pas sedang membutuhkan pertolongan, ada yang menolong. Pas membutuhkan pekerjaan, ada yang menawarkan pekerjaan. Pas mempunyai bisnis, bisnisnya laris. Itu pas-pasan ya. Itu bukan kebetulan. Dalam kehidupan kita, kita sering tuh mendengar ya. Seseorang tiba-tiba mendapatkan satu rezeki, kenaikan jabatan, bisnisnya laris, kesehatannya sembuh ya, baik gitu, sakitnya sembuh. Itu bukan kebetulan, semua sesuai kondisi matangnya karma baik kita. Kadang-kadang katanya bahkan mau mencari pembantu aja, katanya mau mencari karyawan kalau belum berjodoh itu nggak ketemu yang cocok katanya, gitu ya. Termasuk juga pasangan. Kalau belum waktunya ya belum ketemu yang cocok. Ibu, bapak, saudara-saudari, ada satu video, cuma saya nggak tahu nih suaranya bisa terdengar nggak ya? Mungkin pernah lihat ya? Nggak kedengeran, ya. Atau ini aja ya, filmnya aja ya. Ya. Jadi ada seorang anak kecil ingin usaha
semir sepatu. Kemudian meminta bantuan kepada seorang pemuda. Bisa ada suara ya? Oh ya, sebentar ya. Tunggu ya, sebentar. Iya, ada satu. Oke. Biar lebih. Sebentar. Ini diulang. Bentar ya. Makasih ya. Ada suaranya ya. Anak ini membutuhkan 70 yuan ya. Jadi mereka bermitra, berbisnis ya. Sebentar ya, barusan gelap, nggak terlalu jelas. Jadi seorang anak ini membutuhkan modal usaha, kemudian dia mengajak pria yang lewat ya untuk membantunya. Jadi butuh 70 yuan. Ya dia punya uang 30 yuan. Jadi mau buka semir sepatu. Akhirnya mereka setuju bermitra ya, berbisnis. Anak ini umur kelas 6 SD. Jadi di sela-sela waktunya sekolah, terus beternak, katanya dia mau menjalankan usaha semir sepatu gitu ya. Kita lihat dari masa kecilnya. Bapak Ibu semuanya, sorry ada sedikit pemberitahuan kepada yang memiliki mobil expander abu-abu dengan nomor polisi B1898CZT B1898CZT harap dipindahin mobilnya karena menghalangi rumah warga. Makasih ya, sekali lagi mobil expander abu-abu B1898CZT. Makasih. Hari ini sudah offline semua ya, tidak ada yang online. Ya, kita bersyukur bisa melewati 2 tahun masa-masa pandemi, walaupun saat ini belum berakhir ya, tetap masih ada. Makanya kita tetap perlu prokes, menjaga kesehatan, menjaga stamina ya, agar daya tahan tubuh kita kuat. Ya, apalagi di VPDS ini sudah sering melaksanakan vaksin. Jadi semuanya pasti udah vaksin ya, udah booster. Nah, itu daya tahan kita
lebih kuat ya. Jadi walaupun terkena gitu ya, mungkin efeknya sedikit aja gitu, tidak berat ya. Jadi terima kasih ya kepada VPDS yang sering melaksanakan vaksin ya. Sambil menunggu ya, Ibu Bapak Saudara-saudari, tadi anak kecil itu membutuhkan mitra ya. Jadi membutuhkan pertolongan. Yang kita lihat nih nanti bukan masalah nilainya nih ya, tapi bagaimana karma itu bisa berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kebetulan inspirasi ya. Jadi, membantu hal-hal yang kecil pun akan berbuah nanti ya. Guru Agung Buddha mengatakan, kalau kita berdana, berdana itu tidak perlu materi yang besar ya. Berdana itu bisa juga dalam tenaga, dengan waktu, menjadi pemimpin kebaktian, menjemput penceramah, menjadi MC, memimpin lagu, membersihkan wihara, membereskan bangku, IT, ini semua adalah dana yang sungguh luar biasa ya, melebihi materi ya, karena berdana untuk dhamma itu karma baiknya sungguh besar. Jadi nanti kalau ada kesempatan, apalagi VPDS nih, ayo latihan vokal grup atau latihan jadi MC, wah ikut ya supaya saya bisa berdana waktu, tenaga untuk wihara. Oke. Jadi berdana itu dapat kita lakukan dengan segala cara. Bahkan kita berdana dengan pikiran kita, bagaimana supaya wihara kita maju, gitu, supaya umat wiharanya berkembang, ya itu luar biasa dana yang kita bisa lakukan, ya. Sebentar ya supaya gambarnya lebih bagus. Jadi harus dibantu tim IT, ya. Bukan berarti setiap melakukan kebajikan kita berpamrih, wah saya mau hari ini saya lakukan kebajikan, nanti akan berbuah. Kita nggak memikirkan seperti itu pun dia akan berbuah gitu ya. Sebuah agar membuat motivasi kita gitu untuk terus melakukan kebajikan. Coba deh. Belum bisa ya, harus oleh tim IT lagi nih. Ya, gambarnya nggak keluar. Ya. Maaf ya, turun lagi. Ini nggak keluar. Maaf ya.
Sebentar, jangan naik dulu. Oke, ya.我想要去擦鞋箱，你要擦鞋箱干嘛？擦鞋。那一个擦鞋箱要多少钱？100元。太贵。不会，我已经去过批发市场4次了。要专门的箱子、凳子、清洁油、软毛刷，还有10几种精油，没有100元是达不到我的要求的。你要求还挺高。我现在有30元，还差70元。行，这70元我给你。哎，不过我有个要求，我这70元给你了之后，咱们就是合伙人，这算是我的投资。我在这个公司要待5天，这5天之内，你要把这70元还给我，还要支付我1块钱的利息，算不算？好。我现在读6年级，每个星期要上30门课，其余几天要放牛、放羊和帮母亲种地。但是我的成绩从来没有华夏过前3名，所以我是最棒的。不错。哎，开张了。对呀。这是你买的擦鞋箱啊？我自己做的。自己做？商场里卖的太贵了，昨天花了80块钱，在商场里买了材料，回家自己做的。还剩20块钱投资款，你先收着。好。作为你的合伙人，我有义务提醒你，这商场里面有个免费的擦鞋机，顾客都免费替你们擦鞋，干嘛他们要花钱找你来擦鞋？我去那家酒店门口摆摊怎么样？对，这是个旅游城市，每天有很多游客要住酒店，他们旅途劳累，第2天肯定要把鞋擦得干干净净的再出门。这个酒店门口我也挺不错。哎，合伙人，你为什么不让我现在就把那1块钱利息还给你呢？我的基础不错的。哼，你这个小家伙鬼得很，你是想给我擦鞋来只拿1块钱的利息吗？是啊。行，那就让你擦。你要是擦得不好，就证明你在说谎，而我投资给了一个最诚实的人，那我的投资就是失败的。你放心，我的水平是最棒的。喝完了。还真不错，我给你写2个字。最棒。哎，你们是游客吗？对，我们是成都来的。你们要擦鞋吗？这是上门顾客对我的奖赏。最棒。你们要擦鞋的话，我保证把你的鞋擦得像镜子一样亮。多少钱擦一双？1块钱。哎，怎么样？不鞋可以擦？可以，但是不行3块钱。今天是第5天，这是15元，刚好够您投资的70元，给您。合伙人，我们合作的非常愉快。我留给你一个纪念品，也是我对你的肯定。我最棒。给你。谢谢合伙人，等我大学毕业了，我去找您。好。相反，你们做好，我保证下学期我会让能看看我们公司的300万贷款，你看能不能再还3个月偿还？对，以后就看你们6个月的工资和3个月偿还。进来。孙总，有位先生想跟您吃饭。你说我现在不焦头烂额，哪有时间？不然我这里做点。我留给你一个纪念品，也是我对你的肯定。我最棒。15年一见，这么大。是啊，我说我本来要什么。这是一张700万的支票。什么意思？我想投资您的公司，做您合伙人。15年前是您教会了我如何成为一个合格的合伙人。我在这擦鞋箱开始，完全不会有东西。我现在有了自己的3家公司，这700万投给您，我想我有权利得到您的额外的利息。你想多少利息？1块
Ya. Jadi setiap orang akan memanen ya buah kebajikan ya. Sukasa tamadawi, sukangso adika jati. Seseorang yang memberikan kebahagiaan akan berbahagia dalam hidupnya. Seseorang yang melancarkan rezeki orang lain akan lancar rezekinya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa yang kita tanam akan kita tuai. Ya, jadi nah ini inspirasi bahwa kita semangat terus melakukan kebajikan ya. Hari ini saya akan sharing tentang ekonomi Buddhis ya. Kita semuanya pasti seorang perumah tangga ya, mungkin nanti akan menjalani kehidupan spiritual ya. Biasanya sebelumnya tetap menjadi seorang umat biasa. Kadang-kadang ada umat bertanya, gimana sih Ramani kalau ekonomi Buddhis gitu? Gimana sih caranya mengelola keuangan, mengelola bisnis secara Buddhis ya? Jadi apakah seorang Buddhis itu boleh kaya raya, boleh makmur? Oh tentu boleh ya. Jadi yang penting di dalam ekonomi Buddhis itu kita mencari kekayaan, mencari penghasilan ya, itu dengan cara yang benar, bermata pencaharian yang benar. Kalau seorang Buddhis makmur, kaya, raya, berkecukupan, dia bisa membantu orang lain. Jadi bisa melakukan kebajikan. Kalau sekarang dirinya sendiri masih memikirkan untuk kehidupannya, dia belum bisa kan membantu orang lain. Nah, bagaimana caranya agar kehidupan ekonomi membaik? Kita perlu membantu kelancaran orang lain, itu juga akan berbuah bagi kelancaran kita. Seperti tadi seorang pria memberikan bantuan 70 yuan, kemudian pada saat dia usahanya mengalami kesulitan, si anak tadi yang sudah jadi seorang yang sukses membantu dia 70 juta yuan gitu. Itu bukannya mustahil dalam kehidupan, bukannya dibuat-buat, banyak kisah-kisah seperti itu ya. Mungkin nggak persis sama ya, tapi pasti akan berbuah seperti itu. Jadi dengan ekonomi Buddhis seseorang boleh makmur. Ya, umat Buddha boleh melakukan usaha apapun, yang penting mata pencahariannya benar dan caranya yang benar ya. Jadi harta materi, harta duniawi itu bukan penghalang bagi seseorang untuk mencapai pembebasan. Ya. Jadi kita dengan menjadi perumah tangga, berusaha, tapi tetap bisa menjalani kehidupan spiritual. Jadi paralel, seimbang. Yang penting apa? Kemelekatan. Ya, yang penting tidak ada keterikatan terhadap harta itu terlalu terikat gitu. Itu yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk menjalani kehidupan spiritual, ya. Oke, jadi kemiskinan dan kemelaratan mendatangkan banyak bentuk kejahatan ya bagi orang. Makanya seseorang yang bisa makmur untuk dirinya, bisa membantu keluarganya, bisa membantu sekitarnya, ya. Karena sesuai Dhamma ya, dari kemiskinan muncul pencurian, tindakan kekerasan, pembunuhan, dusta, fitnah dan zina. Ya, jadi ini nanti setiap yang saya sharingkan ini ada sutanya. Jadi kalau kita belajar ya Dhamma, itu Guru Agung Buddha sungguh luar biasa. Banyak ajaran-ajaran Dhamma yang diajarkan Guru Agung Buddha berguna bagi masyarakat awam. Jadi kita bisa berpedoman dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dasar ekonomi Buddhis adalah kesederhanaan dan tanpa kekerasan. Jadi kita hidup dalam kesederhanaan, sesuai, seimbang. Nah itu dasar ekonomi Buddhis ya. Jadi memaksimalkan kekayaan manusia dengan konsumsi yang optimal. Ya. Optimal artinya apa sih? Wah, ini lagi ya. Error ya. Jadi perumah tangga yang giat bekerja, yang digunakan hartanya untuk menimbun jasa kebajikan. Ini harus dibantu lagi ya, sambil jalan. Jadi sebagai umat awam, kita semangat melakukan usaha, apakah seorang sebagai karyawan
apakah seorang usahawan atau seorang pelajar, ya, apapun profesi kita, ya, mahasiswa, kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan sangat baik dan semangat. Sebentar ya, ini ada dibantu dulu. Ya. Nah, bagaimana kondisi yang menuntun seseorang untuk berhasil dalam kehidupannya? Ya, bagaimana? Pertama, seseorang itu harus semangat, tekun, ya, utana sampada. Jadi kita harus tekun dengan profesi kita, profesi apapun kita ya. Apakah karyawan tadi, apakah usaha atau sebagai seorang profesional ya atau memiliki usaha sendiri ya. Kedua, beliau harus waspada ya. Araka sampada. Waspada itu menjaga bisnisnya dengan hati-hati. Mengeluarkan uang dengan hati-hati ya. Oke. Kalau bekerja di perusahaan pun melaksanakan tugasnya dengan hati-hati, jangan sembrono. Ya. Saat ini sedang rame ya isu-isu tentang seorang yang memiliki jabatan tinggi tapi terlibat kasus pembunuhan. Ya. Dengan posisi yang begitu tingginya hancur kalau tidak hati-hati ya menjaga jabatannya, menjaga wewenangnya. Udah ya. Terima kasih. Ya. Jadi kewaspadaan itu penting ya bagi profesi apapun. Waspada, hati-hati dalam menjalankan jabatan atau wewenangnya. Kemudian ketiga, ya, seseorang itu harus memiliki sahabat sejati, kalyana mita. Sahabat sejati ini orang yang mendukung kita, menegur kita kalau kita salah, menjaga kita agar kita tetap ada di jalan yang baik. Ibu bapak saudara-saudari, teman-teman di wihara bisa menjadi kalyana mita kita. Kita berbisnis, kita mengajak usaha atau apa, tapi mereka menjaga kalau kita ada salah atau melenceng, mereka bisa menegur. Jadi kalyana mita itu bukan hanya yang senang-senangnya bareng. Pada saat duka pun dia akan mendampingi, akan menjaga, bukannya pada saat senang berteman, ya setelah susah dia nggak berteman lagi gitu. Itu bukan kalyana mita. Kalyana mita itu teman sejati. Kadang-kadang ada seseorang dari SD ya berteman terus sampai SMA. Wah, teman udah puluhan tahun. Jadi udah tahu sedalam-dalamnya gitu, saling mengetahui. Nah, saling menjaga. Kadang seperti itu ya, banyak ya. Ada yang bertemu di wihara menjadi kecocokan. Orang tuh ada chemistry-nya. Jadi kalyana mita juga chemistry. Ada yang mengatakan, bagaimana Ramani? Saya kan teman baik. Teman berteman dengan siapa aja boleh. Tapi kalau seorang kalyana mita adalah teman baik, sahabat yang bisa mendukung kita, ya menjaga kita. Nah, kemudian kondisi keempat adalah hidup seimbang sama jiwita. Ini yang nanti kita belajar ya. Guru Agung Buddha mengatakan selalu kita harus sama jiwita, hidup seimbang, tidak boros, tidak terlalu pelit ya. Terlalu pelit juga kurang bagus, boros kurang bagus, tapi terlalu kikir, terlalu pelit pun dia nggak akan bahagia dalam hidupnya ya. Nah, ada jenis mata pencaharian yang salah ya. 5 perdagangan yang harus dihindari sekalian ya. Berdagang senjata, ya, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, minuman keras dan racun. Ini yang diajarkan Guru Agung Buddha sebaiknya kita hindari ya. Kalau kita berusaha ya. Kalau masih belum bisa gimana Ramani? Ya nggak apa-apa, jalankan dulu karena masih harus menghidupi keluarga. Tapi terus berbuat baik. Nanti ada kesempatan. Ada kesempatan sehingga usaha yang lain dan sukses gitu ya. Ini yang kita hindari. 5 mata pencarian yang salah. Nah, cara pengumpulan harta yang salah. Gimana nih kalau kita bisa mengumpulkan harta banyak tapi caranya salah. Tidak jujur, ya berbohong. Sebenarnya seseorang gak perlu berbohong. Misalkan menjual satu kacamata. Kacamata ini 200.000, mau dijual 500.000 juga boleh. Tapi gak perlu berbohong. Kan
berbeda ya, tergantung tempat ya. Ini kacamata 500.000, ini kacamata bagus sekali. Dengan pakai kacamata ini kita membaca, merawat mata dengan baik. Bisa katakan seperti itu, tapi tidak berlebihan. Dan mengatakan ini modalnya 450.000, saya cuma ambil 50.000 misalnya. Padahal modalnya enggak 450, hal-hal seperti itu. Kadang hal-hal kecil kita enggak sadari bahwa kita melanggar sila. Ya, melanggar cara pengumpulan harta yang salah. Jadi kita menumpuk ya, lebih baik kita nggak perlu sebutkan modal kita. Lebih baik ini bagus, ini kacamata yang bagus misalnya gitu ya. Nggak perlu disebutkan modalnya yang berapa sehingga kita berbohong. Padahal modalnya nggak seperti itu ya. Oke, melanggar hukum, jangan sampai kita melakukan usaha yang melanggar hukum. Kikir, menghabiskan dengan sia-sia, boros berarti ya, tidak digunakan untuk mengurangi penderitaan orang lain. Nah ini cara pengumpulan harta yang salah. Penghidupan yang salah. Tadi mengumpulkan harta yang salah. Penghidupan yang salah seperti apa? Kalau kita menipu orang lain untuk keuntungan kita. Membual atau menjilat, lapana ya, tadi kalana, menipu. Kemudian memeras, nemitakata, ya, menggelapkan, dipe sikata, dan mengumpulkan keuntungan yang berlebihan, loba. Ya ini cara penghidupan yang salah. Jadi sesuatu yang merugikan orang lain, ya itu cara penghidupan yang salah. Ya. Nah, bagaimana mencapai kekayaan yang diinginkan? Ya seseorang harus bekerja. Ya. Jadi seseorang harus giat bekerja sehingga mendapatkan penghasilan, apapun profesinya ya. Dengan bekerja, jadi membuat hidup menjadi lebih baik, lebih sejahtera ya. Jadi seseorang memang harus bekerja. Kalau nggak bekerja bagaimana ya? Walaupun katanya, wah CEO ini tahun ini hoki, tapi kalau hari ini nggak lakukan pekerjaan, nggak bisa. Seorang itu harus produktif dalam bekerja ya. Ada seorang perumah tangga yang selalu mengatakan nggak bekerja karena terlalu dingin. Ya ini yang sering diajarkan ya. Terlalu panas, terlalu pagi, terlalu siang, atau terlalu lapar, terlalu kenyang. Jadi banyak alasan-alasan yang menyebabkan seseorang itu malas dan tidak akan mendapatkan kekayaannya. Jadi akhirnya terjadi kemerosotan. Jadi terlalu banyak alasan. Wah saya nggak bisa, saya nggak bakat, wah terlalu jauh. Wah banyak alasan-alasan yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa maju dalam kehidupannya. Tapi kalau dia selalu mengatakan saya bisa, saya pasti bisa, semangat, ya tidak ada alasan-alasan terlalu pagi, terlalu jauh, terlalu panas, ya semangat dalam bekerja. Ya, cara bekerja yang baik dan benar, bukan berusaha terlalu keras saja, tapi harus menimbulkan apa? Keseimbangan. Ada seseorang bekerja terlalu keras untuk keluarga, tapi akhirnya keluarganya juga berantakan. Ya. Bagaimana bisa seimbang antara bekerja yang keras dengan keluarga yang dibina? Karena apa? Kerja keras tidak menjamin semua kebutuhan terpenuhi. Jadi mungkin perlu ada mengelola kerja pintar juga gitu ya. Jadi nggak hanya kerja keras, tapi bagaimana membagi waktu antara karir dengan pekerjaan. Demikian juga ya, bagaimana seseorang membagi waktu untuk melakukan kebajikan. Ya, ada seorang bapak umat komplain, ya istrinya sering melakukan kebajikan, datang ke wihara berdana, ya, berdana makanan, tapi kurang bijaksana yang tadi, nggak bisa membagi waktu, datang untuk berdana di wihara, tapi di rumah tidak ada makanan. Ya, jadi pulang dari wihara terjadi perang ya. Jadi ribut antara suami dengan istri. Jadi bagaimana juga berbuat kebajikan dengan bijaksana. Kalau kita mau ke wihara,
mau berdana makanan, di rumah ada makanan juga supaya diizinkan hidup damai ya. Demikian pula itu yang suaminya komplain karena istrinya terlalu sibuk katanya bahkan di rumahnya nggak ada makanan, tapi sering berdana makanan kemana-mana gitu ya, harus seimbang. Demikian pula ada yang seorang istri yang komplain, Ramani, ini suami saya setiap hari nganter ke sana, nganter ke sini urusan wihara, tapi kalau saya mau minta antar susah. Gitu. Ada nggak terjadi seperti itu? Ada. Harus bijaksana. Urusan rumah dulu. Ya, oke, istri, oke. Saya antar dulu, habis itu ke wihara. Atau nanti saya ke wihara dulu, nanti pulang jam sekian saya antar. Jangan sampai seperti itu. Bahkan ada orang tua pun yang komplain. Bukan komplain, cerita ya. Ini anak saya terlalu sibuk, saya minta antar ke dokter aja nggak bisa. Bahkan nggak bisa mengantarkan, padahal orang tua itu dewa dalam kehidupan kita. Kita mencari dewa kemana-mana. Ada di rumah kita seorang dewa nggak diurus gitu. Nah bagaimana caranya? Orang tua kita adalah seorang dewa yang adalah ladang menanam jasa kebajikan. Saya sibuk meeting wihara, mama nggak bisa nganter. Nah, itu ada terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kita mengelola hal-hal seperti ini sehingga semuanya damai ya. Oke, antar dulu baru ke wihara dulu baru antar. Diatur waktunya. Jadi bekerja yang baik itu bagaimana kita mengelola ya. Baik itu pekerjaan, karir bagus di luar tapi rumah tangga hancur, percuma ya. Berbuat kebajikan di luar bagus, nama baik, tapi perang di rumah. Kalau udah perang, bagaimana mau meditasi? Wah, habis perang udah dah. Saya masuk aja ke kamar mau meditasi, nggak bisa. Ya. Saya pernah waktu itu ke tempat Lungta Mahaboa, ya itu banyak acan dari seluruh dunia belajar meditasi. Beliau diyakini seorang arahat ya, jadi banyak murid-murid. Saya bertanya, acan bagaimana supaya meditasi yang baik? Oh, untuk meditasi yang baik kehidupan harus baik dulu. Di rumah damai, tenang, di keluarga, di lingkungan, baru kamu bisa meditasi yang baik. Gitu. Ucapkan terima kasih, rasa syukur, seperti itu. Wow, bener ya. Kalau pikiran lagi kusut, nggak bisa meditasi ya. Kalau pikiran tenang, bahagia, damai, semuanya, ya baru bisa. Ya, oke. Nah, teknik memperoleh kekayaan dalam agama Buddha. Jadi mengatur ekonomi secara seimbang, tidak melebihi penghasilan. Jadi memang udah seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan kita agar bisa seimbang. Jadi perumah tangga bisa membagi kekayaan seperti yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Jadi dari income kita yang udah bekerja ya, penghasilan kita dari gaji dibagi 4. Ya. 1/4 bagian ya itu dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk belanja makanan, ya, transport dan lain-lain, semua kebutuhan sehari-hari 1/4. 2/4 bagian ya digunakan untuk modal usaha pengembangan atau tabungan ya, atau bagi seorang yang bekerja untuk menambah pengetahuan. Jadi untuk belajar lagi, sekolah lagi, untuk seminar itu dari yang 2/4 ya. Kemudian yang 1/4 lainnya itu ditabung untuk jaga-jaga. Jadi 1/4 dipakai, 2/4 untuk menambah usaha atau menambah kemampuan ya. 1/4-nya baru ditabung. Tabung itu nanti bisa untuk sekalian berdana, memberi kepada orang tua, kesempatan. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang secara realitanya susah. Seperti itu, 1/4, 2/4, 1/4. Bisa di-mix nanti, ya. Di-mix bagaimana caranya? Sehingga bagi yang mulai bekerja, nanti setelah berapa tahun bekerja dia akan punya tabungan. Makanya hari ini kita belajar nih. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Ramani, saya dulu kayaknya gaji segitu.
Ini gaji udah naik, jabatan udah naik, kerja udah 10 tahun tapi nggak punya tabungan. Katanya gitu. Ada yang seperti itu. Kalau dihitung-hitung harusnya dari gaji 10 tahun kerja ini harusnya punya ya tabungan. Tapi nggak tahu, habis aja. Udah kerja 5 tahun nggak ada tabungan, 10 tahun nggak ada tabungan, 15 tahun nggak ada tabungan. Gitu ya. Makanya bagaimana kita mengelola, kita bisa menabung ya, dengan pengelolaan keuangan. Kalau kita nggak kelola, habis juga. Ya ada tabungan, tapi ya segini-gini aja. Gimana nih saya mau punya ini, punya itu, kata cita-cita. Mau berbuat kebajikan, mau ziarah kan banyak ya. Oke, nah itu tekniknya. Tips mengatur keuangan. Ya, jadi kekayaan itu dibelanjakan dengan penuh kewaspadaan. Membuat anggaran pengeluaran, itu yang penting. Kalau yang bekerja di perusahaan, perusahaan tuh punya anggaran. Pengeluaran tahun ini itu harus sesuai anggaran. Kalau yang nggak ada di anggaran, nggak bisa dikeluarkan. Kalau yang benar-benar urgent, boleh dikeluarkan. Tapi dengan persetujuan. Misalnya itu kalau di perusahaan. Bagaimana kalau di rumah tangga? Bagaimana kalau di rumah tangga? Silakan. Bapak Ibu, ada satu pengumuman lagi dengan mobil Honda dengan nomor polisi B1070BAG untuk dipindahin mobilnya ya. Honda B1070BAG. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana anggaran untuk pribadi? Yang single juga harus bikin anggaran nih. Anggaran itu nggak harus jago akuntansi. Waduh, Ramani saya mah nggak bisa deh bikin akuntansi. Apalagi bikin neraca, rugi laba, wah nggak bisa. Nggak perlu. Membuat anggaran sendiri aja. Simple, sederhana yang bisa. Ya. Jadi kita nanti mendahulukan kebutuhan primer. Yang sekunder belakangan. Kadang-kadang kita tergiur gitu ingin ganti HP yang terbaru. Tapi ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Nah kebutuhan akhirnya apa? Waduh udah 5 tahun kerja Ramani gak punya tabungan saya. Atau tabungan saya masih kecil gimana nih mau beli rumah katanya gitu ya. Nah bagaimana kita mendahulukan kebutuhan primer. Kemudian kita jangan membuang makanan. Ya kadang-kadang Ramani, ya kadang kita makan gak enak, baru pesen di restoran gak enak, dibuang, ganti yang lain. Bagaimana kita hidup sederhana? Kita makan saja memang kebutuhannya segitu. Cuma kita tahu, oh restoran ini kurang enak, seperti itu. Jangan langsung dibuang, di rumah pun dihambur-hamburkan. Kita belajar mengkonsumsi apa yang udah disediakan. Gitu. Jangan menghambur-hambur karena itu nanti kita bisa kelola keuangan kita. Ramani, saya gunting rambut nih. Ada cerita 200.000. Waduh, kalau sering-sering gunting rambut mahal juga ya katanya. Kalau gitu guntingnya hari ini memang oke yang besar, tapi nanti cari salon yang lebih murah. Tergantung kebutuhan, tergantung income. Tapi kita nggak boleh melihat seseorang yang melebihi income kita. Kadang-kadang ada perasaan jealous. Wih, itu tasnya harganya ratusan juta tuh. Itu orang hidupnya gila, itu boros. Kita nggak bisa judge orang seperti itu. Kalau dia income-nya miliaran, dia mau pakai tas ratusan juta, haknya dia. Kita nggak bisa judge orang, melihat orang. Jadi setiap orang berbeda. Kalau income kita sekian, ya udah kita pakai yang sesuai penghasilan ya. Jadi kita pun nggak bisa, nggak boleh komen, judge seseorang karena kita nggak tahu kehidupan mereka ya. Oke, jadi mendahulukan kebutuhan primer dan sekunder. Nah, ini contoh saja. Setiap orang bikin penerimaan bulanan kita. Gaji kita berapa? Penghasilan kita berapa nih? Kalau yang usaha keuntungannya berapa? Kemudian nanti cuma penerimaan digabung, dikeluarin, kemudian dikurangi dengan pengeluaran. Gampang ya, nggak perlu belajar akuntansi. Ya. Total penerimaan kita.
Kemudian dikurangi pengeluaran-pengeluaran kita, ada yang untuk bayar cicilan motor, cicilan mobil, ada bayar untuk transport, rumah tangga, ya, makan, sekolah anak, macam-macam ditulis. Kemudian ditentukan target, saya mau nabung bulan ini, mau 100.000, mau 500.000, mau 1 juta, mau 2 juta, tergantung penghasilan masing-masing. Itu sudah dianggarkan. Itu yang nanti akan membuat kita setelah 5 tahun bekerja, setelah 10 tahun bekerja ada. Walaupun nanti nggak sesuai fix banget gitu, karena kan ada kebutuhan-kebutuhan mendadak. Tapi harus dianggarkan, harus menabung. Ya. Bagaimana seorang umat Buddha pun bisa mengelola keuangan. Mau berapapun penghasilan, Ramani saya mah penghasilan di bawah UMR, tetap bisa nabung. Berarti standarnya diturunin. Yang tadinya setiap minggu ngopi di Starbucks, ya ngopinya 1 kali aja sebulan. Yang tadinya 4 kali, dikurangi bisa. Yang tadinya beli baju branded, ya, dikurangi. Yang penting nabungnya tetap. Gitu. Kalau memang inginnya apa? Oke, saya tahun depan Ramani saya mau ke Bali. Misalnya saya butuh uang segini, tabung, bisa. Disiplin, ya. Ibu bapak, saudara-saudari, itu penerimaan dan pengeluaran. Kemudian kalau kita buat laporan keuangan, bagi yang belum punya NPWP nggak ada masalah. Tapi bagi yang punya NPWP, catatan ini penting. Nanti pada saat membuat laporan SPT, ya, setiap bulan Maret, enggak pusing. Udah ada catatannya, apa saja hartanya, apa saja tambahan income-nya. Jangan sampai tambahan harta melebihi tambahan income. Nanti dapat surat cinta. Dapat surat cinta dari kantor pajak. Ya, kok ini sekarang udah beli mobil, tapi penghasilannya lapornya cuma segini gitu. Ya, nah itu pentingnya pencatatan. Bagi yang belum bekerja nggak apa-apa, ini pengetahuan ya. Jadi umat Buddha juga harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, kita harus membayar pajak. Oke, tapi catatannya harus rapi, jangan sampai nggak rapi ketinggalan. Ya, wah punya rumah dari mama, warisan lupa dimasukin, ya nanti revisi. Kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi ini catatan ini penting, ya, karena sebagai warga negara nanti setiap orang udah punya NPWP, bahkan sekarang NIK, ya. Nomor NIK di KTP itu udah jadi NPWP. Ibu bapak saudara-saudari itu semua akan link ke kantor pajak. Kita beli mobil, masuk ke kantor pajak, ketahuan namanya siapa. Beli rumah, cicil motor, trading saham, masuk. Ya, beli emas, masuk ke kantor pajak. Ya, jadi nanti kelihatan ini kok beli emas terus nih, gitu. Tapi penghasilannya kok lapornya cuma segini, bener apa enggak? Ditanyain, dikirimin surat. Ya, jadi kalau kita mencatat penerimaan kita dengan pengeluaran kita enak. Memang penghasilan saya ini dapat bonus tahun ini. Atau usahanya lagi keuntungan ini sehingga saya bisa beli barang ini gitu ya. Itu penting sekali. Kadang-kadang stres. Ada beberapa umat stres Ramani, dipanggil pajak. Kalau dipanggil kantor pajak nggak usah stres. Yang penting kita punya catatan. Makanya penting nih catatan. Kalau kita catat nih penghasilan kita rapi tiap bulan. Walaupun nggak harus seperti neraca rugi laba. Yang penting penerimaan kita catat. Pengeluaran catat. Aduh pusing dah kalau tiap nyatetnya terus, ya udah rekap aja ya. Jadi kalau saya penghasilannya sekian, saya mau nabung setiap bulan sekian. Wah bulan ini nggak bisa nabung Ramani, harus banyak pengeluaran. Oke bulan ini nggak nabung dulu, tapi bulan depan didouble. Jangan bulan ini nggak nabung, bulan depan nggak nabung lagi. Terus nggak nabung-nabung, akhirnya 10 tahun kerja nggak punya apa-apa. Nggak punya tabungan atau tabungannya kecil gitu ya. Nanti cita-citanya belum tercapai karena tidak dikelola. Nah seperti itu ya. Cara hidup hemat ya, ini ada cerita tentang Biku Ananda pada saat itu menerima
hadiah 500 jubah ya dari istri raja. Kemudian raja merasa kecewa. Ini Ananda mau berdagang jubah katanya 500 pakaian. Kemudian raja tersebut menemui Ananda menanyakan apa yang akan diperbuat dengan jubah sebanyak itu. Ya, Ananda menjawab bahwa jubah itu akan dibagikan kepada para biku yang jubahnya sudah usang. Ya, kemudian bertanya, jadi nanti ada pembagiannya, jubah yang baru dipakai untuk jubah yang lama untuk alas tempat tidur. Alas tempat tidur sudah tidak ini buat alas kaki, bahkan sampai untuk dibuat lagi untuk bahan ini ya, untuk bahan diaduk tanah gitu. Sampai seperti itu. Jadi jubah yang didanakan kepada para biku pada masa Buddha itu dipakai gitu. Cuma saat ini karena mungkin terlalu banyak, kadang wihara pun membutuhkan dana uang ya. Jadi uang yang dibelikan untuk jubah itu dananya bisa dipakai untuk renovasi wihara, untuk pengembangan wihara. Itu cara hidup hemat yang diajarkan oleh guru ya. Nah, ada 4 kebahagiaan perumah tangga. Perumah tangga ingin bahagia kalau memiliki usaha sendiri, arti suka, memiliki usaha sendiri atau bekerja, memiliki penghasilan sendiri, arti suka. Kemudian adanya kekayaan yang dapat dimanfaatkan, boga suka. Kekayaan yang didapatkan boleh dipakai. Ibu bapak saudara-saudari, ada seseorang yang membeli sofa, wah sofa mahal, sofa bagus, dia gak pernah pakai, dia tutup dengan selimut. Gak boleh dipakai, cuma tiap hari dibuka, dia pandangi gitu. Itu artinya tidak boga suka, tidak memanfaatkan kekayaan yang didapatkan. Ya, seperti itu. Boleh kalau seseorang udah bisa beli mobil, saya mau beli mobil merek branded yang lebih bagus, boleh-boleh saja, bebas. Setiap orang boleh memanfaatkan kekayaan yang sudah didapatkannya. Yang penting tidak terlalu terikat dengan kekayaan itu ya. Kemudian kebahagiaan itu pantas dinikmati karena tidak punya hutang. Wah, anak-anak suka. Kalau orang gak punya hutang hidupnya tenang ya, damai. Ada satu teman, dia kesulitan keuangan karena terlilit hutang kartu kredit. Hati-hati, kartu kredit emang enak, belanja tinggal gesek. Tapi hati-hati, kalau nggak dikelola, kalau nggak dibayar lunas, bayarnya minimum payment, itu akan terus bertambah, bunga berbunga. Bunganya bukan 2%, 3%, bisa 7%. Ya. Jadi yang penting kartu kredit bagus, punya boleh buat jaga-jaga. Tapi kita harus bayar lunas tepat waktu, jangan terlambat. Nanti kalau terlambat kena late charges, kena bunga lagi. Ya, belanja 200.000, bayar admin sama bunga bisa 100.000. Aduh, 50% ya. Gede sekali ya. Makanya boleh, tapi kita kelola. Ya. Ramani, gimana kalau hutang untuk usaha? Boleh. Kalau hutang usaha untuk mengembangkan usaha boleh. Mungkin dengan keterbatasan dana, saya mau mengembangkan usaha. Tapi kepandaian mengelola. Jangan sampai bunganya melebihi hasilnya. Akhirnya nanti bunga berbunga, akhirnya terlilit. Teman saya itu sudah jadi seperti orang hun-hun. Tahu nggak orang hun-hun? Kalau kita tanya A, jawabnya B. Tanya B, jawabnya C. Nggak connect, kenapa? Stres. Dikejar-kejar debt collector. Jadi keluar rumah tengok kanan kiri ada nggak? Bahkan itu rumahnya didatangi debt collector. Ya, sampai dikunci dari luar oleh debt collector. Wah, nakal ya debt collector. Hati-hati saat ini, apalagi pinjaman online. Kalau nggak bayar, walaupun cuma 200.000, dia broadcast ke seluruh kontak list kita di HP. Teman-teman kita tahu semua. Saudara Dewi, maaf contoh ya, segera lunasi pinjaman Anda. Kalau Anda tidak wah teman kita tahu semua. Saya pernah menerima teman yang sudah berapa tahun gak ketemu, dia kirim juga ke saya gitu ya. Wah luar biasa. Jadi kita tahu orang ini punya hutang gitu, dia memang sengaja
seperti itu mereka supaya kita bayar. Akhirnya kan kita telepon, kok ada WA seperti ini nih, ada SMS seperti ini. Oh iya, malu kan nanti dibayar. Dia sengaja dari providernya itu. Makanya hati-hati. Kalau pinjam-pinjam itu tepati. Jangan sampai seperti itu. Nanti nama baik tercemar. Ya, hanya masalah hal kecil misalnya gitu ya. Oke, tapi kalau kita nggak punya hutang untuk kebutuhan pribadi ya, kalau hutang bisnis berbeda. Jadi ya ada yang disebut hutang produktif, itu masih boleh selama bisa dikelola, bisa menghasilkan untuk mengembangkan ya. Leverage artinya apa? Meningkatkan ini kita ya, modal kita. Oke. Kebahagiaan itu pantas dinikmati kalau tidak punya hutang, kemudian tidak melakukan pekerjaan atau perbuatan yang tercela, anjawa, suka. Jadi ini 4 kebahagiaan kita ya kalau kita sebagai umat biasa. Oke, ya. Nah, bagaimana kalau kita punya hutang? Ramani udah terlanjur. Ya, saya udah boros hidupnya mau kelola hutang. Tidak apa-apa, kita jalani kehidupan kita. Ya, kemudian terus berpikir positif bahwa kita bisa mengatasi masalah dalam hidup kita ya. Kemudian hemat, cerdas mengelola hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu apa? Misalnya beli sepatu dicicil, beli TV dicicil, itu hutang konsumtif ya. Kemudian utamakan bayar hutang dengan yang bunga tinggi. Yang tinggi dulu, lunas-lunasi. Baru nanti hutang yang tidak berbunga, biasanya dengan keluarga itu belakangan lah, orang tua ya, jadi bisa. Bagaimana caranya mengelola? Jangan terlambat membayar ya. Hindari membayar hutang dengan berhutang lagi. Itu ada yang disebut gali lubang tutup lubang ya, hati-hati ya. Saat ini banyak sekali jasa-jasa untuk melunasi tagihan. Ya, misalnya ada hutang kartu kredit, dia bisa bayarin, tapi Anda harus bayar bunga lagi gitu. Nah, itu menambah lagi hutangnya nanti. Ya. Kalau masih harus menjalani seperti itu, umat kita juga ada yang seperti itu, nggak apa-apa, tapi terus dikurangi, akhirnya lunas ya. Itu cara mengelola hutang. Nah, kekayaan sebagai modal usaha. Jadi harta yang berlebih tadi, yang 2/4 dijadikan modal usaha kita. Ya, jadi bagaimana kita mengembangkan usaha. Atau bagi yang profesional, bagaimana kursus lagi, sekolah lagi, ya banyak sekali untuk menambah kompetensi. Tabungan dapat digunakan untuk menambah unit produksi, modal usaha dan lain-lainnya. Ya, oke. Ramani, bagaimana nih? Ada teman mau minjam uang, boleh nggak? Gitu. Meminjamkan modal boleh, ya. Itu bersifat bantuan. Kalau ada teman, tapi tadi ikat, hati-hati. Meminjamkan modal kepada orang yang patut, yang dia memang akan membayar. Ya, jadi harus dilihat juga orangnya, jangan sampai wah tertipu lagi katanya, orangnya nggak bayar lagi, akhirnya keuangannya terganggu gitu ya. Jadi boleh meminjamkan tapi juga tidak boleh memberatkan dengan bunga yang tinggi. Ya, hari ini kita belajar materi ya, jadi tentang keuangan, jadi boleh seperti itu. Teman kita yang membutuhkan boleh dibantu, ya. Tapi kita harus yang dibantu pun harus disiplin, ya. Bagaimana jika keuangan defisit? Ya tadi ada yang punya hutang, tapi ada semoga enggak ya, semoga umat kita enggak defisit. Ini yang diceritakan kalau ada yang defisit. Ramani, saya mah defisit terus ini tiap bulan, gimana nih katanya. Gaji sekian kayaknya habis terus nih gitu. Nah, bagaimana? Ya, kalau keuangan defisit, tabungan aset harus dijual untuk melunasi hutang. Kenapa? Hutang bertambah, bunga berbunga, nanti nggak lunas-lunas. Harus ada yang dikorbankan. Dah, mobil saya jual dulu, ganti motor. Motor saya jual dulu, saya naik angkot gitu ya, naik bus. Seperti itu, harus. Supaya apa? Hutangnya berkurang, defisitnya hilang. Kalau enggak nanti defisit terus ya. Kemudian melunasi hutang yang macet-macet.
hati-hati sekarang kan ada kolek 1, 2, 3, 4 ya. Sampai kolek 5 itu artinya udah hutang macet. Itu nama kita blacklist masuk di BI. Nanti cuman urusan kartu kredit 200.000 nggak dibayar, itu kita nanti mau cicil rumah, cicil apapun, blacklist namanya masih ada. Selama belum dilunasi itu muncul terus ya. Jadi hutang yang baik nanti misalnya ada orang tua atau saudara membantu, itu hutang baik. Karena nggak perlu bunga, lunasi pinjaman-pinjaman yang bunganya besar. Minimalkan penggunaan kartu kredit. Ya, seperti tadi ya, kita belanja tadi ini contohnya sepatu terus ya, sepatu 200.000. Tahu nggak kalau kita nggak bayar, tadi kena late charges 100.000 atau 50.000, kena bunga. Bunganya bukan dihitung dari keterlambatan. Misalnya tanggal 1 jatuh tempo, kita bayar tanggal 3. Cuma terlambat 2 hari. Tapi bunganya bukan dihitung 2 hari. Dari tanggal kita transaksi. Jadi dihitung bunganya dari sana. Wah, dihitung-hitung bisa 5%, 7%. Bayangin belanja 200.000, bunganya 7%. Ya, lebih baik kita lunasi aja dah. Jangan sampai kena bunga ya. Kemudian anggaran harus realistis. Jadi benar-benar hidup hemat. Kalau memang keuangan sedang berat gitu. Semoga enggak ya, semoga umat VPDS sih pasti enggak ada yang seperti itu. Ini contoh ya. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan seperti itu. Kemudian kita menyiapkan akun terpisah ya. Dan menggunakan pembayaran otomatis. Intinya sebenarnya bagaimana kita menyisihkan dari income kita itu untuk menabung ya. Jadi untuk jaga-jaga, sisihkan untuk keadaan darurat. Oke, ya. Kemudian dasar menuju keberhasilan ya. Seseorang itu merasa puas dan gembira ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan dan bersemangat dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Bersungguh-sungguh ketika melakukan pekerjaan dan merenungkan, menyelidiki alasan-alasan atau cara yang terbaik bagaimana melakukan tugas kita dengan baik ya. Kesejahteraan keluarga ya, syaratnya adalah saling terbuka antara suami istri. Dalam Buddhism tidak ada yang terbaik, yang ngelola uang tuh istri gitu, atau yang ngelola uang suami. Jadi boleh-boleh aja. Ada yang suami memberikan gajinya semuanya kepada istrinya, istri yang kelola. Ada yang seorang suami memberikan uang dapur kepada istrinya, sebagian suaminya pegang juga untuk investasi, boleh-boleh aja. Jadi nggak ada yang terbaik yang mana, sama semuanya baik. Yang penting saling terbuka, saling menghargai, ya, saling musyawarah, kemudian puas dengan apa yang dimiliki. Penghasilan saya sekian, saya puas dengan apa yang saya miliki. Bapak Ibu, ada satu pengumuman lagi, mobil D517 KIK CR-V putih karena ada mobil yang mau keluar ya. Mobil plat nomor D517 KIK CR-V putih. Terima kasih. Oke, ya. Jadi bagaimana seseorang saling menghargai, saling terbuka. Keuangan itu terbuka, lebih enak ya. Bahkan ada yang saling tertutup gimana tuh? Seorang istri nggak tahu gaji suaminya gitu. Suaminya nggak tahu gaji istrinya. Wah, kurang bagus ya. Lebih bagus saling terbuka ya. Itu dalam keluarga ya. Kemudian ada 4 gaya hidup yang wajib ya. Hidup di daerah sesuai, ya bergaul dengan orang yang baik, menyiapkan diri dengan baik, ya. Juga jasa yang dikumpulkan dalam kehidupan lampau itu berbuah dalam kehidupan ini. Jadi seseorang yang rezekinya baik, seseorang yang lancar, ya usahanya itu semua juga berkat karma baik yang ditimbun. Ya. Nah kebajikan-kebajikan yang dilakukan ini hari ini akan berbuah dalam masa yang pas, ya momen yang pas. Untuk itu perlulah dilakukan manajemen keuangan.
Ya, berapapun penghasilan yang kita dapatkan, kita perlu memiliki manajemen keuangan keluarga kita, ya. Berbahagialah kita yang sudah mengenal Buddha Dhamma, yang mengarahkan kita berjalan secara benar, ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari menjalankan Dhamma, yaitu mengurangi penderitaan dengan cara menjaga ucapan, menjaga perbuatan, dan menjaga pikiran. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita semua. Semoga berkah Sang Tiratana selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya. Mungkin ada sesi tanya jawab, masih ada waktu nggak? Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan nggak? Biasanya dalam sharing suka ada, ya. Kalau masih ada waktu, boleh. Bagi ibu, bapak, saudara-saudari yang ingin bertanya, ya, mungkin masih ada 5 menit, ya. Ada nggak yang ingin bertanya? Atau mau menambahkan, atau mau sharing, boleh, silakan. Terima kasih kepada Ramani atas Dhamma Desananya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kami buka pertanyaan lisan untuk umat dari wihara, bisa silahkan nanti langsung angkat tangan. Kalau ada yang pertanyaan tertulis nanti bisa dikasih ke petugasnya, nanti kami bantu bacain. Sambil nunggu sesi pertanyaan, kita ada persembahan satu buah lagu lagi dari vokal grup. Kepada petugas dipersilahkan. Baik, untuk sambil menunggu pertanyaan yang akan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan Puja Bakti kita yang halaman 67. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Bijaksanalah. Bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai, demikianlah para bijaksana takkan terpengaruh celah dan puja. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Kita ulangi lagi dari Awija sumber penderitaan. Awija sumber penderitaan,
oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Oh anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan, guru dewa dan manusia. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada 2 pertanyaan, biar aku bacain aja ya Ramani. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana jika suami menghabiskan uang istri saat posisinya suami itu tahu penghasilan istrinya itu berapa gitu? Oke, Itu ya. dulu. Bagus ya pertanyaannya. Suami menghabiskan uang gajinya sendiri gitu karena tahu penghasilan istrinya atau menghabiskan uang keluarga. Menghabiskan uang istri. Menghabiskan uang istri. Iya. Ya. Jadi suami menghabiskan uang istri karena dia tahu gaji istrinya gitu kali ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi gini, tadi kan kita belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga. Nah, kita harus punya satu tujuan, cita-cita yang keterbukaan antara suami dan istri, ya. Ada juga yang istrinya tahu penghasilan suaminya besar, dia boros-boros misalnya penghasilan. Tapi bagaimana ini yang suaminya menghabiskan gaji istrinya? Ada nggak nih? Ya bagus juga, bisa aja terjadi ya. Suami dan istri sama-sama kerja misalnya, tapi dia tahu istrinya ada penghasilan, jadi uang keluarganya juga dihabiskan. Jadi bagaimana kita membuat laporan keuangan? Jadi tadi ada ini ya, sebentar. Jadi keuangan istri sama suami digabung. Misalnya ya karena terbuka ya, suami gajinya sekian, istri gajinya sekian, di total digabung. Jadi penghasilan ini nih digabung, penghasilan gaji suami, gaji istri. Baru dari sini sepakat bulan listrik berapa, biaya makan dapur berapa, sekolah anak berapa, transport berapa. Udah ini sampai kita jangan menabung dari sisanya. Jangan menabung, kalau dari sisanya ntar gak ada sisa terus. Akhirnya gak bisa nabung-nabung. Jadi kita menabung dari gaji suami, gaji istri, atau gaji suami saja yang bekerja misalnya. Kita mau nabung ya, sepakat tuh suami istri. Bulan ini kita mau nabung. Nabung itu berapapun bagus. Bahkan mau nabung 100.000 aja masih bagus daripada gak nabung sama sekali. Nabung 200.000, nabung 500, nabung 1 juta ya. Dari gaji ini udah disisihkan tabungan. Ya, bahkan kita bisa ada orang yang pakai amplop ya. Ini amplop uang dapur, ini amplop uang sekolah anak, ini amplop misalnya buat tur nih ya. Kita mau ini amplop buat senang-senang juga. Masa sih udah kerja katanya saya mau ke kafe, mau ke Starbucks atau mau makan ke restoran. Boleh-boleh aja. Yang penting udah dipos-posin. Jangan sampai yang tadi nggak punya tabungan. Akhirnya kerja 5 tahun nggak punya tuh tabungan, habis terus gitu. Nah bagaimana caranya?
Jadi kalau seperti itu yang penting keterbukaan. Jadi suami sama istri keterbukaan bareng-bareng. Nih bareng-bareng ngelola. Kita ya sekarang masih ngontrak misalnya. Kita mau cuci rumah. Nanti setelah kerja berapa tahun ya, mau bayar DP, kemudian cuci rumah. Atau ada yang menyekolahkan anak. Saat ini banyak anak yang, waduh kalau nggak ditabung dari sekarang nggak bisa gitu. Ya, saya pun bukan dari keluarga kaya, ya saya sama dari keluarga biasa gitu. Tapi saya punya cita-cita anak saya kuliah di Amerika. Akhirnya tercapai. Anak pertama saya kuliah di Amerika, tapi karena di Amerika cukup mahal, jadi saya memotivasi anak, ayo kamu boleh kuliah di Amerika tapi pakai beasiswa ya, gitu ya. Jadi bisa nanti motivasi anak, oke mau kuliah dimanapun boleh tambah beasiswa. Nanti orang tua menyiapkan untuk uang biaya hidupnya gitu. Tapi uang kuliahnya kan dari beasiswa. Itu bisa kita atur dari masih remaja, dari masih anaknya kecil gitu. Anak kecil sampai akhirnya dia mau kuliah. Oh mau kuliah di mana? Mau kuliah di PTN, oh biaya hidupnya sekian. Biaya kuliahnya sekian. Dikelola. Jadi pada saat anak nanti mau kuliah udah nggak repot lagi. Jadi dari anak masih kecil udah ditabung untuk nih anak sekolah. Ini untuk nanti saya mau Holy Land katanya kalau itu, Dharma Yatra. Dharma Yatra saat ini kan udah cukup mahal ya, berapa ribu dolar ya. Kalau mau suami istri mesti bisa 30 juta misalnya. Itu kalau nggak ditabung, nggak cukup-cukup, akhirnya nggak bisa Dharma Yatra. Tapi kalau kita tekad, saya mau ke India, mau ke 4 tempat Guru Agung Buddha. Oh satu orang 30 juta, berarti berdua 60 juta. Nabung, 5 tahun lagi kita Dharma Yatra ke India. Bisa dengan cara pengelolaan keuangan. Jadi ini menambah ya, jadi yang penting suami istri itu terbuka. Jadi kalau suami menghabiskan uang istri kan berarti nggak ada keterbukaan nih. Ya, yang penting terbuka. Oh, uang yang harus dikeluarkan sekian gitu. Ya, kalau memang seperti itu harus ada ditegur juga. Oh, bulan ini udah terlalu besar uang pengeluarannya, harus direm. Kalau enggak kebablasan, akhirnya habis tuh uang istrinya gitu ya. Jadi harus terbuka. Yang penting terbuka, dikelola sama-sama. Pasti aman gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana ketika kongsi usaha uangnya dipakai salah satu anggota untuk kepentingan sendiri tapi sengaja ditutupi? Oke. Ya, itu berarti kalau ada bisnis ya. Bisnis dengan beberapa teman, kemudian kondisi usahanya dipakai untuk pribadi. Nah, itu yang penting adalah pengaturannya. Jadi harus ada satu orang yang memonitor keuangan. Biasanya kalau bisnis itu harus sama-sama. Jangan sampai satu orang partner memakai uang perusahaan, yang lain nggak tahu gitu. Jadi itu tergantung ketentuan. Kalau di perusahaan tuh SOP-nya bagaimana cara mengeluarkan uang itu ada aturannya bagi partner. Ibu bapak saudara-saudari selama pandemi ini 2 tahun ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan. Kalau Anda lihat ya hotel banyak ganti nama, ganti kok kita dulu hotel namanya ini, sekarang ganti nama, rumah sakit juga ya. Omni Hospital udah ganti IMC sekarang. Hotel apa tuh? Rumah sakit Awal Bros jadi Primaya. Terus hotel apa gitu. Hotel Alium kemarin saya diundang ke The Prima Hotel. Saya bilang di mana ini hotel ya? Baru rupanya hotel lama diganti. Itu banyak sekali. Kenapa? Kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melunasi kewajibannya akhirnya dijual. Makanya kita sering nanti lihat ya diganti-ganti nama itu. Nah itu bagaimana mengelolanya. Memang kemarin masa-masa berat 2 tahun ini gitu. Nah kalau seperti itu jadi yang terpenting adalah pengaturan di bisnisnya itu. Jadi setiap orang yang punya bagian harus terbuka. Jadi harus dikelola dengan baik ya.
Kalau dia menggunakan untuk kebutuhan pribadi, berarti udah nggak bisa kalau sistemnya udah bagus gitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, saham, kripto, dan investasi, apakah itu termasuk judi? Oke, wah ini pertanyaan bagus sekali ya terjadi karena ini banyak ya. Intinya apa sih yang disebut judi? Ya apa sih yang disebut tidak berjudi? Kalau sesuatu instrumen keuangan seperti saham, ya saham itu middle risk, ya ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang high risk, middle, low risk. High risk itu kalau kita bilang mungkin contohnya ya indeks ya itu high risk karena itu dalam sedetik, dalam semenit dia bisa turun, bisa naik dengan tajam. Tapi kalau saham turunnya masih relatif disebut middle. Ada yang disebut low risk. Low risk itu deposito ya yang dijamin pemerintah, low risk, resikonya rendah. Jadi kita punya satu prinsip kalau investasi, don't put your eggs in one bowl. Jadi jangan menaruh semua telur Anda itu di satu mangkuk. Jangan taruh investasi uang Anda di satu investasi. Saya mau beli saham, semuanya saham. Kripto, semuanya lagi tren kripto. Tapi semuanya dibelikan kripto. Nah itu high risk kalau kripto. Nah ya apa yang disebut judi? Kalau satu instrumen sudah dilegalkan oleh pemerintah, diperdagangkan secara resmi, diawasi misalnya oleh OJK, itu bukan berjudi. Karena dia ada nanti analisis technical, ada analisis fundamental. Nah itu yang nggak disebut berjudi. Kita bisa membeli satu instrumen saham misalnya, ya, yang kira-kira nanti akan berpotensi bagus. Tapi karena perekonomian dunia sedang turun, dia akan mengalami penurunan juga karena ada perang, ya ada krisis ekonomi, saham juga ikut turun, tapi nggak mungkin sampai habis. Berbeda dengan kripto, kripto itu high risk. Hari ini Elon Musk, pernah dengar ya? Elon Musk ngomong Doge, langsung harga Doge, ya Dogecoin dari 30 langsung jadi 8.000 ya waktu itu ya pernah. Bayangkan orang yang punya itu bisa langsung kaya raya. Tapi akhirnya turun lagi, bisa habis juga. Investasi kalau semuanya dibelikan kripto habis, tabungannya habis juga. Jadi hati-hati. Nah itu yang mungkin yang disebut berjudi. Nah berjudi itu kalau tidak ada instrumennya, tidak ada analisanya. Jadi sesuai gosip aja, rumor. Si A ngomong A langsung naik, nanti si A ngomong B, yang A-nya turun naik. Makanya hati-hati. Yang penting prinsipnya kalau memang mau investasi boleh, mau investasi di mana-mana, mau coba boleh, tapi lihat ya jangan yang tidak ada fundamentalnya. Ya kalau mau itu oke, yang ini sedikit aja deh. Mau coba-coba nih ikut-ikutan, cuma tetap harus mengambil resiko. Kalau misalnya rugi ya udah yang sebesar ini aja. Yang terbesarnya yang ada fundamentalnya ya yang seperti misalnya oke mau nabung emas sebagian, properti sebagian, saham sebagian. Kripto karena high risk saya nggak berani nanggung, nggak kuat kalau tiba-tiba habis gitu udah sedikit aja porsinya ya. Itu yang mungkin yang disebut judi atau enggak ya karena nggak ada fundamental, kita nggak bisa menganalisa, jadi itu yang disebut judi juga ya. Kalau yang ada analisanya, ada fundamentalnya, ada barangnya, itu yang nggak disebut judi. Dan sudah legal dalam satu negara. Oke, Ya, terima kasih. udah Sudah. cukup sekian pertanyaannya karena waktunya juga udah Ya. mepet. Oke. Apakah ada kalimat penutup dari Ramani? Ya, terima kasih ya saudara-saudari, Ibu Bapak, senang sekali kita bisa sharing ya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat ya, bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan bersama-sama pada siang hari ini mendukung kita mencapai nirvana. Jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan pada siang hari ini kita limpahkan kepada para leluhur, orang tua yang sudah meninggal, semoga mereka terlahir di alam bahagia.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe, Sata, Bahawantu, Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat siang, Sauti Hontu, Namo Buddhaya. Demikian Dhamma Desana dari Ramani Lima Yatini. Kami segenap keluarga VPDS dan para umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Ramani atas waktu dan kesempatan dalam membabarkan Dharma pada hari ini. Baiklah, tiba saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Mari